bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah melihat atau mendengar kompetisi Ratu Kecantikan yang menghadirkan wanita dari berbagai penjuru daerah maupun bangsa yang saling berlomba untuk unjuk kecantikan, kepandaian, dan juga aneka kemampuan lain. Dan itu semua membuat mereka menjadi unggul dari peserta-peserta yang lain. Pemenangnya disebut sebagai Ratu Sejagat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria tidak pernah mengikuti perlombaan Ratu Kecantikan. Maria tidak memiliki darah sebagai seorang penguasa dunia secara langsung, tetapi ia adalah anak dari seorang yang senantiasa setia dan berbakti kepada Tuhan. Lalu apa yang menjadikan Maria harus kita peringati pada hari ini sebagai ratu? Alih-alih berlomba untuk mencari ketenaran, Maria justru merendahkan dirinya sebagai hamba Allah. Ia tidak mencari popularitas untuk kemuliaan namanya pribadi. Ia justru menjunjung tinggi kemuliaan Allah. Di tengah banyak orang yang mencari keuntungan pribadi, Maria justru mengorbankan diri untuk menjadi pewarta kabar keselamatan, yakni menjadi bunda yang mengandung Kristus Sang Juru Selamat. Dalam permenungan saya kira dua hal pokok ini yang menjadikan sosok Maria sungguh-sungguh membuktikan bahwa ia mencintai Allah dan mencintai sesama manusia. Maka tergerak oleh rasa cinta itu, ia mau mengorbankan diri, ia mau memuji dan memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Maka teladan Maria inilah yang mesti menjadi teladan kita semua, bahwa dalam hidup di mana orang mengejar kemuliaan pribadi, hendaknya kita tidak lupa bahwa segala yang kita miliki dan kita rasakan bersumber dari Sang Pencipta. Di tengah banyak orang yang menutup mata terhadap kesulitan orang lain, kita harus menjadi mata Tuhan di tengah dunia yang tidak hanya melihat orang yang kesulitan, tetapi juga berkenan untuk mengulurkan tangan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di tengah masyarakat kita melihat begitu banyak orang yang bukan hanya membutuhkan secara finansial, tetapi juga mereka yang membutuhkan kehadiran kita untuk menjadi pribadi yang bisa mendengarkan keluh kesah mereka. Ada orang-orang yang memiliki banyak masalah, tetapi mereka sulit untuk mendapatkan bahu untuk bersandar. Maka jadilah pribadi yang mau dengan rendah hati mendengarkan, bukan untuk menjelekkan kekurangan dan kelemahan serta masalah orang lain, tetapi menjadi sandaran bagi mereka yang membutuhkan perlindungan.
Tuhan adalah kasih, dimuliakanlah kini dan sepanjang masa. Amin.